Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis
بسم
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada basmalah itu sebelum basmalah atau tasmiyah ya. Bismillah adalah lafaz Allah. Lafaz Allah ketika diawali dengan harakat kasrah maka dibaca tipis. Tipis dalam istilah tajwid namanya tarqiq. Apa? Tarqiq ya. Ingat tuh. Jadi bismillah, ya kan? Bismillah. Ada yang biar tertentu baca bismillah. Nah, bismillah itu tebal. Tapi bismillah. Bismillah ada dua harakat. At-tabi'ah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ada hal di situ di tasydid juga sama. Lafaz Allah juga sama tuh. Bismillah alnya al-syamsi. Kenapa? Ada syiddah ada tasydid. Ar-Rahman juga sama. Ada tasydid tuh. Nah ini banyak karena orang baca Quran tasydid pada basmalah tidak diperhatikan. Ingat, basmalah ini dalam surat Al-Fatihah bagian daripada apa? Surat Al-Fatihah. Tasydidnya kurang atau baca satu aja. Batalat salat, maka batal salat. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim batal itu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Salat ya. Ar-Rahman
betul ya. Mas Arif disebut. Sebelah apa umumnya? Ya, biar gampang tidak singkat mall. Apa? Mall. MAL. Mas Arif disebut. Apa? Disingkat mall, bukan mall ya. Mall itu kebanyakan ketat. Jadi mall, oke? Apa? Ya, MAL, mall. Biar nggak mudah. Jadi kalau dibilang mall, Mas Arif disebut MAL. Berapa panjangnya? Berapa huruf? Mas Arif disebut panjangnya? Ayo. Nih, harus genap 2, 4, 6. Nggak boleh dibilang 2 sampai 6, nggak boleh. Atau 2, 4, 5, 6, nggak ada 5. 2, 4, 6 harus genap. Ya. Berapa katanya? 2, 4, 6. Iya tuh. Mall 2, 4, 6. Artinya ketika dia baca 2 harokat, bismillah, kesannya harus sama semua 2. Nggak boleh lebih. Walaupun dia boleh 4, boleh 6. Namanya apa? Taswiyatul wudhu. Apa taswiyatul wudhu? Mempersamakan panjangnya maju. Kalau dia enggak konsisten, nah tumpahnya itu deh. Makanya harus sama. Kalau 2, 4, 4. Tergantung dia baca, lagi bokeh apa enggak. Kalau bokeh, ya udah 2 aja dah. 2. Nah, mampok ya. Nah, kalau lagi happy, 4 harokat. Banyak duit, 6 harokat. Makanya ada kondisi. Nah, jadi boleh kasih tahu ke istri. Nah, kalau saya baca Al disuruh 2 harokat, paham kan? Ya, berarti duit lagi kosong. Kalau 4 harokat, ya boleh dah. Celere bisa. 6 harokat boleh. Puncak. Nah, jadi kalau lagi imam di luar kan surat Al-Qur'an 2 harokat, paham betul. Jadi tenang ya. Tapi kan harus konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhir Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sejujurnya kalau habis pulang kampung, tapi kalau udah tanggal 2, kalau 2 harokat, saya paham. Tapi kalau udah tanggal 2 juga, kalau udah dekat tanggal 2, 6 harokat ya. Ada harapan dengan semuanya. Ya. Oke. Baik. Dan harus bersyukur bersikat. Oh, ya. Lanjut. Alhaakumut takatsur. Nah, di sini ada kata alhaakumut takatsur. Beda dengan alhamdu. Kenapa? Karena alhaakumut takatsur, bukan al-qamari. Awas jangan salah. Karena dia harusnya hamzah qata. Kalau masih belum paham hamzah qata, dia di situ kalimat fi'il. Kalau belum paham juga kalimat fi'il, ya udah kayak sih nanti belajar bahasa Arab. Karena asalnya kalimat itu alha yulhi, telah melalaikan kalian. Alha telah melalaikan kum kalian, at-takatsur akan bermegah-megahan. Nah, sehingga kalau disambung, nah sering kadang ada imam taraweh disambung tuh basmalah dengan alhamdulillah. Ada yang bikin ini alnya sama kayak alhamdulillah. Sehingga diwasal Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Salah itu. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, beda. Jadi alhaakumut itu bukan al-qabari. Memang asalnya kalimatnya adalah alha. Bukan karena al masuk pada kata aku, bukan. Jadi alha itu kalimat fi'il madhi. Kumut takatsur. Sebetulnya ada hukum ya. Karena hak bicara hak kecil gimana? Kenapa? Karena hak apa? Hak itu alhamdulillah. Apakah berbeda dari itu ya? bukan. Itu dari kalimat. Kalimatnya asalnya memang adha yulhi. Itu kalimat fi'il. Kalau hamdu bukan asalnya alham. Memang asalnya hamdan, hamdun. Asal kata dari hamda yahmadu. Hamdan katsiran. Kita suka baca hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fi. Itu hamdan kalimat isim. Jadi al itu adalah bisa masuk pada kalimat isim, nggak bisa masuk pada kalimat fi'il. Itu rumusnya begitu. Bukan karena setelah al di sini hak kecil, yang ini hanya hamzah, bukan. Ya, intinya al-hakumut bukan al-qabari. Sehingga kalau disambung aknya tetap dibaca. Tapi kalau al-qabari, kalau disambung dengan kalimat sebelumnya aknya hilang. Alhamdulillah. Didahului bismillahirrahmanirrahim. Al-alamin. Didahului kalimat Rabbi. Jadi apa? Rabbil alamin. Allah. Didahului kalimat bi. Jadi apa? Billah. Biiznillah. Ya. Rasulillah. Hilang aknya. Karena aknya itu apa? Hamzah wasal. Al-qabari asyamsina. Ya. Jadi khusus al-qabari tetap dibaca al. Al-qarihah. Al-qabari dia karena masuk pada kata qarihatun. Jadi al-qarihah bismillahirrahmanirrahim mil qarihah. Ya. Bukan kata ketemu ha atau ha. Karena kalimat fi'il tadi. Ya. Usaha ya. Oke, lanjut. Alhaakumut takatsur. Sebetulnya ada takhallus, tapi kita belum belajar, jadi saya akan bahas. Tahu puyeng ya. Tahu tentang ibu. Ya, repot ya. Puyeng terus berpikir apa itu takhallus ya. Yang standar aja. At-takatsur baru di ada asy-syamsi. Kenapa setelah ada asy? Ya. Yang mana? Alha. Nah, itu fi'il madhi. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ada fi'il amr. Ya, fi'il amr kata perintah. Fi'il mudhari' sedang berjalan. Kalau madhi telah berlalu. Jadi telah melalaikan. Artinya apa? Telah lewat. Ini fi'il madhi. Ya. Lanjut. Takatsur. Nah ini juga jamaah sekalian. Banyak orang baca sekarang takasur tadi itu. Nah kalau surur memang pakai sin dia. Iya, surur. Surur artinya riang gembira. Makanya dia mah mau gembira jadi ilmu ya. Surur ya. Ya lo ya. Surur apa anak sebetulnya? Kita pakai surur. Surur artinya senang, bahagia, gembira. Ada istilah bahasa idkhal surur. Idkhal apa? Memasukkan. As-surur kegembiraan. Idkhal surur artinya apa? Menyenangkan orang. Apa menyenangkan orang? Bikin orang bahagia. Apapun yang bikin orang itu senang, itu pahala idkhal surur. Nah, untuk kalimat at-takatsur itu jangan pakai sur tapi sur. Awas. Beda artinya. Kalau dia takasur artinya beda. Kalau takatsur artinya katsir, banyak. Asal kata dari takatsur, ya takatsur
Tur. Pokoknya tebal. Takhim namanya. Ya. Setiap ra sukun didahului dhamma atau fathah. Dhamma bunyinya apa? Dhamma bunyinya apa? O. Fathah bunyinya A. Kalau ada ra sukun, kan ketika berarti ra itu jadi sukun tuh. Sukun apa artinya? Mati. Baik. Kalau ra sukun sebelumnya dhamma wajib ditebalkan atau sebelumnya fathah. Nah ini sepele jemaah, tapi ini bisa juga haram kalau dia salah dalam tempat. Banyak orang baca inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam tulisan, dalam bacaan sih benar, nggak berubah arti, tapi dari segi teknik salah. Harusnya apa? Inna a'tainaka al-kautsar. Coba. Kautsar. Washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tapi bagus sunat nggak usah. Sunat, itu bukan Quran, ya. Nggak usah bahasa lebay. Sunat, ya, sunat aja, ya. Nah, itu takkan sur, bukan sur, tapi sur. Oke, lanjut. Hatta zur, kebal juga. Hatta zurtumul maqabir. Bir apa bir? Bir apa bir? Bir. Kan nanti bir. Ambil ya. Bir. Oke. Apa? Bir. Oh ya, bir ya. Bir. Oke, ya. Kalla ya. Ujungnya roh ya. Maksudnya tipis. Karena jadi sukun rohnya minoritas. Maaf
Dia jadi apa aja bisa. Itu murid saya. Kalau baca Quran repotan, ya, karena tadi dia nggak paham. Tapi begitu dia nyanyi, apa aja dia bisa. Nyanyi pop, nyanyi dangdut, nyanyi apa aja bisa. Iya, itu ada di Al-Fajr, namanya Pak Irmawan. Itu terkenal kalau ada acara nikahan, dia pasti nyumbang lagu. Suaranya enak dia. Tapi kalau udah ngaji, udah ngomongin ngalor ngidul kemana-mana, itu berantakan. Padahal suaranya enak. Kenapa? Karena tadi makanya kunci daripada keindahan Quran adalah tadi. Makanya walaupun dia nggak berirama, suaranya jelek, tapi juga benar nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak berirama, tapi juga benar. Enak benar. Itu suaranya kalau dulu, apa sih pas-pasannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di mana dia baca? Di sini, di Mekah, di mana aja tuh. Orang gak ada yang bakalan nyaranin dia tuh baca. Kenapa? Maknanya terjaga, makhrajnya lurus. Di suaranya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam itu orang baru mau takbir kayaknya. Aku Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oh, ini Sampai dalam, oke. Dia terdalam. itu kalau orang buat dari imam kalau jadi udah bukan aja kan. Memisahkan diri. Kenapa? Pelintas pembaca. Enggak enak kita gak nyaman. Selamat ini. Ya. Ada kan Ustaz hanya baca kitab. Itu tidak tentang paham tentang bagaimana. Ya. Jadi apapun dia karena dia mampu yang tadi dia apa segala macam udah itu apa aja udah. Ya. Dan kita tahu kadang-kadang kan kayak gitu kurang ini
Ya, pertama begitu dulu Pak. Jangan langsung dari internet. Pengurusnya itu harus kita tegur, harus kita kasih tahu bahwa maaf, saya sih nggak pinter-pinter banget, bahasa kita banget, tapi saya udah ngaji. Maksudnya kalau imam si fulan itu banyak akhlak tadi yang terbongkar, yang dilalaikan. Itu kan berkaitannya dengan rukun sholat. Imam kalau maaf bacaannya nggak benar, nggak sesuai dengan tadi, nggak sah. Dan saya bilang kalau orang sholat itu baru bismillah aja, udah batal sholat, belum yang lainnya. Kalau bismillah juga nggak benar itu maafnya. Yang maksudnya itu juga sama, semuanya nggak sah. Kamu jawab di situ. Kita ingetin dulu, sampaikan ke ketua DKR, ke ketua musola, ketua masjid. Tapi kalau misalnya dia nggak mau menggubris usulan kita itu, baru kita sholat di tempat lain. Itu memberikan ini satu pembelajaran cara begitu. Masalah sholat, dia ada kesalahan tidak langsung ada wajah. Pada saat akhir di sholat, sebelumnya udah kembali dulu. Nah itu namanya sengket, benar. Makanya takutnya disangkanya kita ini sholat kita sholat di masjid itu ada aja bahasa kalimat. Nah harusnya apa? Di situ peka. Apa ya dia sholat di sorok, ada masjid di dekat, kan berarti ada sesuatu. Nah makanya saya bilang awalnya kita ingatnya juga, itu kan dia pasti ada ketuanya kan, ketua musola atau ketua DKR. Kita sampaikan, itu tanggung jawab ke DKR. Ada kayaknya kita sholat. Itu tanggung jawab. Ketika maaf, ketika dia itu membiarkan, ya kan? Itu tanggung jawab Pak. Makanya beratnya di situ, maaf. Makanya ketika dia dimulai juga, saya seleksi itu kan, jadi imam itu jawab. Kata imam itu saya bilang, ya akhirnya kasusnya begini. Asal suara-suaranya karena di sini nggak benar bacanya. Ibarat takwa itu ugal-ugalan daripada saya kelelap. Kemarin itu apa? Saya sholat di tempat lain kan begitu. Kan dulu kan begitu kasusnya. Yang tadi masuk, paham lah. Katanya orang udah azan pada dulu di sholat udah sekomat dari imam udah pulang lagi. Ya kan? Nah akhirnya daripada dia dorong-dorongan tuh. Nah makanya saya bilang pertama kali imam saya benahi kayak imam. Alhamdulillah ada beliau, ya ada Ustaz Junaidi, Fauzan, berbudi. Akhirnya apa? Jadi jamaah udah nggak bingung sih. Takut disuruh imam, takut disuruh ini. Udah ada imamnya. Dan harus memang betul-betul apa? Pertama imam saja afsah, baru afqah, fasihnya dulu, baru fikihnya dia paham. Kayak gitu kan. Jadi ketika kalian keluar, ya nggak salah. Karena kalau udah paham sekarang ngaji, udah tahu sehingga aduh daripada saya nggak nyaman sholat nggak khusyuk, saya pindah ke tempat lain. Harusnya di situ kok apa di suatu ya? Ada apa? Nah di situ dievaluasi. Makanya sempat mengadakan ambil guru lain ngaji malam lain. Nah itu poin yang ikut saya itu apa ngaji? Gue juga di sini masih mampu aja kapan ambil guru dan orang gitu. Sampai sempat ke bahasa saya apa lapor gitu mau. Ya. Ya udahlah saya lebih pintar daripada saya nanti saya kasih buku segala macam. Ya. Saya adalah ikutin alur Ya Pak, harusnya sih beliau bijak. Mereka bijak artinya apa? Tuhan ini nggak bisa sembarangan, gitu loh. Nggak bisa sembarangan, ya karena paling berdasar urusannya dengan masalah sholat. Apalagi jadi imam yang bacaannya jalan. Orang sampai udah boleh tahu paham hukum tadi. Kalau dibiarkan yang kayak begitu, ya apa? Itu kan makmur aja. Jadinya dia nggak sepaham dengan imam, nggak muafik katanya. Dia jadi makmur, tapi hatinya nggak sesuai, nggak sah kami imam itu, nggak sah. Iya, soalnya Hatinya nggak sah kan dia. tidak ada banyak gitu apa selalu tahu rumah sholat pakai masjid. Saya diam aja. Jadi dia nggak paham. Iya, bisa nggak paham. Bukan saya juga. Iya, tapi kasus begini banyak Pak. Banyak terjadi karena itu mampu. Kalau misalnya dia sesuatu di situ atau dia sudah disuapkan, ya udah. Tapi nggak mau ngaji, ini yang jadi masalah kan. Yang jadi masalah harusnya apa? Ketika dia sudah dijadikan jadi sesepuh, nah paling berdasar cukup kan. Memang banyak Pak, kadang mereka ini paham kita, tapi nggak mau ngaji lagi, nggak mau belajar Quran.
sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan belajar baca. Nih kayak begini, walaupun ada tanda-tanda seret-seret, nggak dosa. Karena apa? Dari usaha. Ya, benar bagaimana ya? Ya, makasih. Baik, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah dari mulai ini sedikit demi sedikit bisa berambah puasa atau sedikit tentang ilmu tadi. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta